Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam materi manajemen perubahan, di mana dalam hal ini kita akan membahas tentang continuous change atau perubahan yang berkelanjutan. Nah, di sini karena pada bab ini saya hanya menemukan PPT yang menggunakan bahasa Inggris, maka kita akan menggunakan PPT dalam bahasa Inggris ini. Tapi nanti penjelasannya saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kita mulai ya. Di sini ada beberapa kriteria untuk perubahan strategi yang efektif. Nah, di situ ada speed over delay, yaitu peluang baru dan ancaman itu membutuhkan tindakan strategis yang cepat, tetapi terkadang perusahaan lambat dalam untuk bereaksi. Ada breadth over narrowness. Nah, sini kondisi yang tidak terduga dan rumit membutuhkan pemikiran yang ekspansif dan terbuka untuk menginovasi ide-ide yang ada. Tetapi perusahaan harus disiplin dan fokus. Flexibility over rigidity. Nah, perusahaan harus menemukan solusi baru dan menyesuaikan prioritas dan melakukan alokasi kembali sumber daya secara konstan, tetapi perusahaan sering menerapkan aturan yang kaku dan budget yang tetap. Nah, ada empowerment over autocracy, yaitu autocracy, yaitu strategi yang dibuat harus menembus ke dalam seluruh lapisan dalam perusahaan dan memberikan karyawan kebebasan dalam merespon perubahan dalam perusahaan. Nah, hal ini tidak dapat hanya domain dari manajemen puncak. Ini yang itu ada simplicity over complexity, yaitu kompleksitas merupakan ancaman bagi karyawan. Jadi strategi itu butuh untuk dikonkretkan dan lebih dispesifikan. Nah, yang terakhir itu ada unity over fragmentation, yaitu strategi harus meningkatkan konsistensi dan tindakan yang terintegrasi karena perusahaan itu tersebar di seluruh negara, pasar dan bisnis itu mengarah pada penerapan strategi yang belum menyeluruh. Nah, di sini itu selanjutnya itu ada gambar dari dynamic strategy system. Jadi pada gambar itu ini menguraikan kerangka kerja secara luas. Jadi sistem strategis itu adalah inti dari pembuatan strategi dinamis, yaitu di mana di dalamnya tercakup konten strategis yang berupa pernyataan arah strategis dan proses strategis untuk mengembangkan dan menjalankan strategi. Nah, ketika dirancang secara efektif, sistem strategis itu terus menyesuaikan sumber daya dan kemampuan perusahaan untuk mengubah peluang dan tuntutan lingkungan. Yang selanjutnya itu ada di sini kita akan membahas elemen-elemen pada gambar yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi di sini itu adalah memilih pemangku kepentingan yang relevan, atau di sini adalah elemen of the statement of strategic direction, yaitu ada competitive logic. Nah, competitive logic itu menghubungkan kemampuan perusahaan dengan peluang pasar. Jadi value proposition adalah logika persaingan atau bagaimana perusahaan akan bersaing di pasar dan mencakup pernyataan tentang posisi pasar dan tiebreaker pelanggan. Yang kedua itu ada goals, yaitu Greiner dan Coming itu menyatakan bahwa goals itu mempresentasikan target kesatuan untuk suatu achievement. Nah, beberapa tujuan spesifik yang jelas itu membantu menyatukan dan memotivasi karyawan untuk mewujudkan strategi. Ada organization, yaitu menggambarkan desain organisasi formal yang menyelaraskan kerja, struktur, praktik sumber daya manusia, dan proses manajemen terhadap persaingan dan tujuan. Sedangkan action plan yaitu mendeskripsikan inisiatif dan langkah spesifik yang diperlukan untuk menerapkan strategi dan untuk memastikan bahwa perilaku harian itu mencerminkan strategi yang akan ditetapkan. Nah, di sini kita masuk selanjutnya yaitu
Dynamic Strategy Application Stack. Jadi di sini ada memilih pemangku kepentingan yang relevan atau choosing relevant stakeholder. Jadi proses pembuatan strategi yang dinamis itu dimulai dengan mengidentifikasi dan merekrut pemangku kepentingan yang terkait. Jadi di sini itu pemangku kepentingan itu dilibatkan yang sesuai atau tepat sejak awal untuk memastikan bahwa sistem strategis itu dapat menghasilkan perumusan strategi yang lebih realistis dan memiliki komitmen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Nah, di sini siapa saja yang melakukannya. Jadi proses ini didorong oleh eksekutif senior atau tim manajemen puncak dan dengan menggunakan berbagai teknik yang dapat mereka gunakan dan termaksud perencanaan sistem terbuka atau proses pemetaan pemangku kepentingan. Jadi untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan secara sistematis. Jadi stakeholder sini itu tipikalnya itu termasuk dalam dewan direksi, pengurus serikat, pelanggan, manajer dan anggota organisasi, regulator dan perwakilan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada mengadakan retreat pertama. Jadi tujuan retreat pertama adalah untuk membuat draft awal pernyataan arah strategis. Jadi terutama logika kompetitif dan elemen tujuan. Jadi sebelum sesi peserta itu memberikan informasi tentang persepsi mereka tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui wawancara pribadi atau metode lainnya. Jadi wawancara ini itu merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan menjadi masukan utama untuk percakapan tentang strategi yang akan mereka lakukan. Yang ketiga itu adalah melibatkan pemangku kepentingan antara retreat pertama dan retreat kedua. Jadi antara retreat pertama dan kedua itu manajer senior itu merefleksikan pekerjaan mereka dan melakukan tes realitas pada validitas asumsi dalam pernyataan. Jadi metode utama untuk pengujian ini adalah melalui umpan balik atas draft pernyataan dari pemangku kepentingan lainnya. Jadi selama pertemuan interim itu para eksekutif senior dari retreat pertama itu memimpin peninjauan draft tentang logika dan tujuan kompetitif. Jadi pertemuan ini dapat dilakukan secara langsung maupun virtual dan memperluas proses pembuatan strategi ke tenaga kerja yang lebih besar. Jadi reaksi dari pertemuan ini itu diumpankan kembali ke anggota yang ditunjuk dari tim yang hebat yang menggabungkannya ke dalam penyusunan ulang logika kompetitif dan pernyataan tujuan. Nah, di sini yang terakhir itu ada yang keempat itu adalah menyelenggarakan retreat kedua. Jadi tujuan retreat kedua adalah untuk meninjau umpan balik, menyelesaikan logika kompetitif dan pernyataan tujuan, dan melengkapi pernyataan arah strategis. Jadi awalnya total kelompok itu meninjau dan membahas masukan dari pemangku kepentingan dan membangun konsensus mengenai logika dan tujuan kompetitif. Jadi hasil retreat kedua ini adalah garis besar dan rencana aksi untuk mengimplementasikan strategi yang baru. Nah, saat ini hanya inisiatif strategi utama yang diuraikan, sedangkan langkah-langkah spesifik ditunda hingga tim dipetakan untuk memiliki inisiatif atau retreat ketiga di luar lokasi yang diadakan. Jadi di sini inisiatif itu muncul agak logis setelah merefleksikan kembali logika, tujuan, dan desain tingkat desain organisasi. Terus yang terakhir itu menerapkan tindakan. Jadi setelah retreat kedua, organisasi memiliki beberapa opsi untuk bergerak maju. Jadi semuanya melibatkan upaya untuk mengejar pernyataan arah strategis. Jadi contohnya sini misalnya retreat ketiga itu dapat menyelesaikan perubahan desain organisasi atau memberikan rincian tentang sumber daya, inisiatif, dan langkah-langkah tindakan. Jadi alternatifnya itu organisasi dapat membentuk gugus tugas dengan piagam untuk mengembangkan rencana tindakan dan melaksanakan inisiatif dan melaporkan kemajuan kepada tim senior. Nah, di sini ada self-designing organization. Jadi di sini itu lingkungan yang bergejolak itu bersifat kompleks dan berubah dengan cepat.
Nah, agar efektif dalam situasi ini itu membutuhkan namanya respon organisasi yang terkoordinasi. Jadi akibatnya perubahan skala besar itu perlu terjadi di berbagai tingkat organisasi. Nah, jika strategi baru akan menghasilkan perubahan perilaku di seluruh sistem. Jadi eksekutif puncak itu harus merumuskan strategi dan memperjelas visi tentang apa yang dibutuhkan organisasi untuk mendukungnya. Sedangkan tingkat menengah dan bawah organisasi itu perlu menerapkan parameter yang luas ke dalam operasi dengan membuat struktur, prosedur, dan perilaku untuk mengimplementasikan strategi. Nah, proses desain mandiri itu membantu anggota mengubah organisasi secara sistematik. Nah, dalam lingkungan yang bergejolak juga, itu perubahan itu namanya konstan. Oleh karena itu, perubahan organisasi tidak pernah sepenuhnya selesai karena struktur dan proses baru itu harus terus dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi yang baru. Oleh karena itu, proses perubahan itu harus dinamis dan berulang dengan organisasi yang terus mengubah dirinya. Nah, dalam lingkungan yang bergejolak juga, arah perubahan itu juga tidak jelas. Karena organisasi itu perlu belajar bagaimana menerjemahkan resep umum tentang perubahan seperti menjadi lebih gesit dan mengglobal ke dalam struktur, proses dan perilaku tertentu yang sesuai dengan situasi mereka. Nah, hal ini umumnya itu memerlukan inovasi dan pembelajaran di lokasi yang dipertimbangkan dengan cara mencoba struktur dan perilaku baru, menilai keefektivitasnya, dan memodifikasinya jika perlu. Jadi perubahan skala besar dalam lingkungan yang bergejolak itu membutuhkan pembelajaran organisasi yang konstan. Nah, di sini itu ada gambar dari design proses. Nah, di sini ada di situ tuh menjelaskan bagaimana Healthwise menggunakan proses desain mandiri untuk merancang dan mengimplementasikan struktur baru. Nah, meskipun proses tersebut dijelaskan dalam 5 tahap, dalam prakteknya itu tahapan tersebut bergabung dan berinteraksi secara berulang dari waktu ke waktu. Jadi setiap tahap itu dijelaskan seperti ada clarifying di strategi, jadi membuat strategi organisasi menjadi jelas. Nah, tahap ini itu menjelaskan tujuan strategi organisasi, menerjemahkan strategi ke dalam description secara luas, aggressiveness dan diferensiasi, serta menjelaskan bagaimana perubahannya. Kedua itu ada laying the foundation, jadi memberi tim desain pengetahuan dasar dan informasi yang dibutuhkan agar perubahan skala besar dimulai. Ketiga itu ada creating desain kriteria, tim desain mengembangkan prinsip dan standar yang akan memandu desain organisasi yang baru. Yang keempat itu ada designing, jadi tim desain itu menghasilkan desain dan inovasi organisasi alternatif untuk mencerminkan kriteria, nilai, dan kriteria desain. Yang terakhir adalah putaran umpan balik yang ditunjukkan pada gambar ini, yaitu bahwa pelaksanaan dan penilaian kegiatan dapat mengarah kembali untuk mempengaruhi kegiatan selanjutnya dalam merancang, mendiagnosis, menilai, dan memperoleh pengetahuan. Jadi urutan kegiatan yang berulang-ulang ini memberikan organisasi kapasitas untuk bertransformasi dan terus berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke learning organization atau pembelajaran organisasi pembelajaran. Jadi learning organisasi itu merupakan proses perubahan yang berusaha meningkatkan kapabilitas organisasi untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan baru. Jadi organisasi learning itu menekankan intervensinya pada struktur-struktur organisasi dan proses sosial yang memungkinkan para karyawan untuk belajar dan berbagi pengetahuan. Jadi proses perubahan organisasi learning itu secara khusus diasosiasikan dengan fungsi sumber daya manusia dan mungkin ditugaskan kepada kepemimpinan khusus seperti learning officer chief. Nah, dan sini kita masuk ke knowledge management atau knowledge learning. Itu merupakan proses perubahan yang fokus pada bagaimana pengetahuan bisa diorganisir dan digunakan untuk meningkatkan performa organisasi. Nah, knowledge management ini juga menekankan intervensinya pada bentuk elektronik untuk menyimpannya
menyimpan pengetahuan dan penyebarannya seperti internet, penyimpanan data, dan penyimpanan pengetahuan. Jadi adapun aplikasi knowledge management ini sering ditempatkan dalam fungsi sistem informasi dan mungkin dibawa ke arah seorang teknologi officer chief. Nah, berdasarkan penelitian dan praktek yang ada dan berdasarkan gambar ini itu memberikan kerangka kerja integratif untuk memahami organisasi learning dan intervensi manajemen pengetahuan. Jadi meringkas elemen proses perubahan ini dan menunjukkan bagaimana mereka bergabung untuk mempengaruhi kinerja organisasi. Jadi kerangka kerja ini itu menyarankan bahwa karakteristik organisasi tertentu seperti struktur dan sistem sumber daya manusia mempengaruhi seberapa baik proses pembelajaran organisasi dilakukan. Jadi proses pembelajaran ini itu mempengaruhi jumlah dan jenis pengetahuan dimiliki organisasi. Pengetahuan tersebut yang pada gilirannya secara langsung itu mempengaruhi hasil kerja, seperti kualitas produk dan layanan pelanggan. Nah, seperti yang pada gambar ini juga, hubungan antara pengetahuan dan kinerja organisasi itu bergantung pada strategi pesaing organisasi. Jadi pengetahuan organisasi itu akan mengarah pada kinerja tinggi sejauh itu relevan dan diterapkan secara efektif pada strategi. Jadi contohnya sini misalnya organisasi yang digerakkan oleh pelanggan itu membutuhkan informasi yang tepat waktu dan relevan tentang kebutuhan pelanggan. Sedangkan keberhasilan mereka itu sangat tergantung pada anggota yang memiliki pengetahuan itu dan menerapkannya secara efektif dalam pekerjaan mereka dengan pelanggan. Nah, dalam gambar tersebut juga itu menunjukkan bagaimana organisasi learning dan manajemen pengetahuan itu saling terkait. Jadi intervensi organisasi learning itu membahas bagaimana organisasi dapat dirancang untuk mempromosikan proses pembelajaran yang efektif dan bagaimana proses pembelajaran itu sendiri dapat ditingkatkan. Jadi praktik manajemen pengetahuan itu beroperasi pada hasil proses pembelajaran tentang bagaimana pengetahuan yang relevan secara strategis dapat diatur dan digunakan secara efektif di seluruh organisasi. Jadi setiap elemen kunci dari karakteristik organisasi itu mengarah pada opini dan proses pembelajaran organisasi dijelaskan bersama dengan intervensi yang biasanya terkait dengannya. Adapun karakteristik learning organisasi itu ada struktur yang menekankan pada kerja tim, informasi sharing dan pemberdayaan. Kedua, ada sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan memproses informasi dan hasilnya untuk mengelola pengetahuan menjadi keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia yang mampu memperkuat pengetahuan yang dimiliki dan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Yang keempat adalah budaya organisasi yang memberikan kebebasan anggota mencoba hal-hal baru, berisiko gagal dan belajar dari kesalahan. Yang terakhir adalah kepemimpinan yang berperan aktif pada model keterbukaan dan selalu mengkomunikasikan pandangannya tentang belajar dan juga menunjukkan empati, dukungan, dan advokasi personal yang dibutuhkan. Pada gambar yang tadi itu ada proses dari organized learning itu ada 4 aktivitas yang saling terkait, ada penemuan, ada produksi, dan generalisasi. Nah, pembelajaran itu dimulai dengan penemuan ketika kesalahan atau celah antara kondisi yang diinginkan dan kondisi aktual terdeteksi. Nah, contohnya seperti ini, misalnya manajer penjualan mungkin menemukan bahwa pendapatan di bawah tingkat yang diproyeksikan dan ditetapkan untuk memecahkan masalah. Nah, penemuan ditujukan untuk menemukan solusi untuk menutup kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dan kondisi saat ini, yang termasuk mendiagnosis penyebab kesenjangan dan menciptakan solusi yang tepat untuk menguranginya. Nah, manajer penjualan mungkin belajar bahwa iklan yang buruk berkontribusi pada masalah pendapatan dan mungkin merancang kampanye baru untuk meningkatkan penjualan. Nah, proses produksi itu melibatkan penerapan solusi dan generalisasi. Nah, termasuk menarik kesimpulan tentang efek solusi dan memperluas pengetahuan itu ke situasi relevan lainnya. Nah, contohnya di sini misalnya jika program periklanan baru diterapkan dan berhasil, maka manajer dapat menggunakan variasi program tersebut dengan lini produk yang lain. Dengan demikian, keempat proses pembelajaran ini memungkinkan anggota untuk menghasilkan pengetahuan yang diperlukan untuk mengubah dan meningkatkan organisasi.
Nah, di sini ada organisasi itu dapat menerapkan proses pembelajaran yang dijelaskan di atas untuk 3 jenis pembelajaran. Nah, pembelajaran pertama itu adalah pembelajaran adaptif yang difokuskan pada peningkatan status quo atau pembelajaran satu putaran. Nah, di sini konsistennya itu dengan pembelajaran bahwa proses pembelajaran yang paling umum dalam organisasi dan memungkinkan anggota untuk mengurangi kesalahan atau kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dan yang ada. Nah, ini itu dapat menghasilkan perubahan tambahan dalam cara organisasi berfungsi. Jadi, manajer penjualan yang dijelaskan di atas terlibat dalam pembelajaran putaran tunggal ketika mereka mencari cara untuk mengurangi perbedaan antara tingkat penjualan saat ini dan yang diinginkan. Yang kedua itu pembelajaran putaran ganda atau pembelajaran generatif yang ditujukan untuk mengubah status quo. Jadi di sini beroperasi pada tingkat yang lebih abstrak daripada pembelajaran loop tunggal, karena anggota belajar bagaimana mengubah asumsi dan kondisi yang ada di mana pembelajaran loop tinggal beroperasi. Nah, tingkat pembelajaran ini dapat mengarah pada perubahan transformasional, di mana status quo itu sendiri diubah secara radikal. Jadi contohnya di sini seperti manajer penjualan mungkin pergi, bukanlah proyeksi penjualan didasarkan pada asumsi dan model yang salah tentang kondisi pasar di masa mendatang. Nah, pengetahuan ini tuh dapat menghasilkan konsepsi yang sama sekali baru tentang pasar masa depan. Nah, dengan perubahan yang sesuai dalam proyeksi penjualan dan rencana pengembangan produk. Nah, ini menyebabkan manajer untuk membatalkan beberapa produk yang sebelumnya tampak menjanjikan dan mengembangkan produk baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dan mengubah iklan dan kampanye promosi agar sesuai dengan kondisi yang baru. Nah, yang ketiga itu ada jenis pembelajaran ketiga atau disebut deutero learning yang melibatkan belajar bagaimana belajar. Nah, ini adalah bentuk tertinggi dari pembelajaran yang mana diarahkan pada proses pembelajaran itu sendiri dan berusaha untuk meningkatkan bagaimana organisasi melakukan pembelajaran putaran tunggal dan ganda. Contohnya di sini yaitu manajer penjualan mungkin secara berkala memeriksa beberapa baik mereka melakukan proses penemuan. Nah, penemuan produksi dan generalisasi. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan dan efisiensi dalam cara pembelajaran yang dilakukan di seluruh organisasi. Jadi kebanyakan intervensi mengarah opini dimaksudkan untuk memulai jenis pembelajaran ini. Jadi intervensi organisasi learning itu membantu anggota organisasi merubah dari model pertama ke model kedua pembelajaran dan menjadi lebih mampu pembelajaran satu putaran, pembelajaran putaran ganda dan deutero learning. Nah, seperti semua pembelajaran, pendekatan perubahan ini mencakup proses penemuan, produksi dan generalisasi. Nah, meskipun tahapan aplikasi dijelaskan secara linear, namun dalam praktiknya mereka membentuk siklus berulang dari 4 kegiatan pembelajaran yang tumpang tindih. Yang satu itu ya temuan teori atau discovery yang digunakan dan konsekuensinya. Nah, langkah pertama ini yaitu melibatkan pengungkapan model mental atau teori anggota yang digunakan dan konsekuensi yang mengikuti dari perilaku dan pengorganisasian menurut mereka. Jadi bergantung pada ukuran sistem klien, ini melibatkan tim eksekutif, kelompok mikrokosmos yang mencakup perwakilan dari sistem atau semua anggota melalui intervensi kelompok besar. Yang kedua adalah invent dan produce more effective theories in use. Jadi temukan dan hasilkan teori yang lebih efektif digunakan berdasarkan apa yang ditemukan pada langkah pertama proses perubahan. Jadi anggota menemukan dan menghasilkan teori yang digunakan yang mengarah pada tindakan yang lebih efektif dan lebih selaras dengan pembelajaran. Jadi banyak intervensi yang dijelaskan dalam buku ini yang dapat membantu mendukung kemampuan belajar yang lebih efektif. Jadi penilaian kinerja intervensi, manajemen sumber daya manusia, sistem penghargaan, serta perencanaan pengembangan karir
dapat memperkuat motivasi anggota untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan baru. Nah, intervensi teknostruktural yang sudah dipelajari sebelumnya seperti berbasis proses dan struktur jaringan pekerjaan yang mengatur diri sendiri. Ada juga memperhatikan praktek manajemen pengetahuan yang mendukung pembelajaran. Nah, karena pengetahuan atau organisasi memainkan peran penting dalam menghubungkan proses pembelajaran organisasi, maka proses aplikasi organisasi learning yang efektif itu harus memperhatikan sistem untuk menghasilkan, mengatur, dan mendistribusikan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu mencakup apa yang diketahui anggota tentang proses organisasi, produk, pelanggan, dan lingkungan kompetitifnya. Jadi pengetahuan tersebut mungkin eksplisit dan ada dalam bentuk terkodifikasi seperti dokumen, manual, atau database, atau mungkin diam-diam dan berada terutama dalam keterampilan, ingatan, dan intuisi anggota. Nah, dalam bentuk apapun, aset pengetahuan ini dapat mewakili kontribusi penting untuk kinerja, karena pengetahuan diam-diam sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dikodifikasi. Nah, praktisi pengembangan organisasi itu mengarahkan perhatian pada bagaimana anggota dapat berbagi pengetahuan tersebut di antara mereka sendiri dan di antara unit organisasi. Secara terus-menerus memantau dan meningkatkan proses pembelajaran. Nah, tahap terakhir ini itu melibatkan deutoro learning belajar atau bagaimana belajar. Ini termasuk menilai strategi organisasi learning dan struktur organisasi serta proses yang berkontribusi padanya. Jadi anggota menilai secara berkala seberapa baik elemen ini memfasilitasi pembelajaran putaran tunggal dan ganda. Jadi mereka menggeneralisasi temuan positif untuk situasi baru atau yang berubah dan membuat modifikasi yang sesuai untuk meningkatkan organisasi learning. Karena aktivitas ini mencerminkan level organisasi learning tertinggi dan tersulit. Jadi mereka sangat bergantung pada kemauan anggota untuk mempertanyakan secara terbuka teori mereka yang digunakan tentang organisasi learning dan untuk menguji secara publik keefektifan strategi pembelajaran mereka dan organisasi yang lebih luas. Jadi praktisi organisasi learning telah mengembangkan berbagai teknik untuk membantu anggota mengidentifikasi teori mereka yang digunakan. Jadi mirip dengan asumsi mendalam budaya organisasi, teori ini umumnya diterima begitu saja dan jarang diperiksa. Jadi anggota perlu menghasilkan dan menganalisis data untuk menyimpulkan asumsi yang mendasari teori tersebut. Nah, salah satu pendekatan disebut dengan dialog. Nah, ini melibatkan anggota dalam pertukaran tentang bagaimana mereka saat ini menangani masalah, membuat keputusan dan berinteraksi satu sama lain, dan pemangku kepentingan yang relevan seperti pemasok, pelanggan, dan pesaing. Nah, dialog ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih jelas tentang teori yang ada, yang digunakan, dan konsekuensi perilakunya, serta memungkinkan anggota untuk mengungkap asumsi yang salah yang mengarah pada perilaku yang tidak efektif dan upaya pengorganisasian. Ada metode kedua yaitu untuk mengidentifikasi teori yang digunakan melibatkan penerapan pemikiran sistem. Ini adalah seperangkat konsep dan alat untuk mendeteksi struktur halus namun kuat yang mendasari situasi kompleks. Belajar untuk melihat struktur seperti itu dapat membantu anggota memahami kekuatan yang sebelumnya tidak diketahui yang beroperasi dalam organisasi dan konsekuensi perilaku mereka. Jadi berpikir sistem itu membantu anggota membuat perubahan radikal dalam pandangan mereka tentang dunia. Dari melihat bagian menjadi melihat kebutuhan, dan dari melihat rantai sebab akibat linear hingga melihat hubungan timbal balik, dan dari melihat entitas statis hingga melihat proses perubahan. Nah, ada teknik ketiga yaitu mengidentifikasi teori yang digunakan dan mengungkapkan asumsi disebut kolom tangan kanan dan kiri. Nah, ini dimulai dengan seorang anggota memilih situasi tertentu di mana
Dia berinteraksi dengan orang lain dengan cara menghasilkan hasil yang tidak efektif. Nah, keadaan tersebut digambarkan dalam bentuk skenario atau naskah film dan ditulis di sisi kanan halaman. Metode keempat itu yang membantu anggota menemukan model mental dan teori yang digunakan disebut tangga kesimpulan. Nah, seperti yang ditunjukkan pada slide selanjutnya ini. Nah, di sini atau gambar ini adalah alat yang membantu dalam memahami bagaimana pengalaman konkret dihubungkan dengan asumsi dan keyakinan yang memandu perilaku. Jadi tangga ini menunjukkan dengan jelas bagaimana teori anggota yang digunakan bisa salah dan menyebabkan tindakan yang tidak efektif. Nah, orang mungkin menarik kesimpulan yang tidak valid dari pengalaman terbatas. Ada bias budaya dan pribadi mereka dapat merusak makna yang dikaitkan dengan data yang telah dipilih. Jadi tangga kesimpulan itu dapat membantu anggota memahami mengapa teori mereka yang digunakan mungkin tidak valid dan mengapa perilaku dan upaya pengorganisasian mereka tidak efektif. Jadi anggota dapat memulai dengan deskripsi tindakan yang tidak memberikan hasil yang diinginkan dan kemudian kembali menuruni tangga untuk menemukan alasan yang mendasari perilaku tidak efektif tersebut. Contohnya sini misalnya ada teknik service mungkin menahan umpan balik pelanggan yang berharga namun negatif dari manajemen tentang kualitas produk. Nah, pada akhirnya mengakibatkan kerugian dalam bisnisnya. Maksudnya dengan mundur ke bawah, teknisi itu dapat menemukan keyakinan yang belum teruji bahwa manajemen atas tidak bereaksi positif terhadap informasi negatif dan bahkan mungkin menembak pembawa pesan. Nah, keyakinan ini mungkin dihasilkan dari asumsi dan kesimpulan yang diambil teknisi dari pengamatan pemutusan hubungan kerja berkala dan dari mendengar desas-desus yang tersebar luas bahwa perusahaan keluar untuk mendapatkan pembuat onar dan orang-orang yang berbicara terlalu banyak. Nah, tangga kesimpulan ini dapat membantu anggota memahami alasan yang mendasari perilaku mereka dan membantu mereka menghadapi kemungkinan bahwa asumsi yang salah berkontribusi pada tindakan yang tidak efektif. Nah, pada slide selanjutnya itu ada knowledge management practice atau super learning. Jadi di sini ada menghasilkan pengetahuan. Jadi dimulai dari pemahaman tentang strategi organisasi dan kemudian mengidentifikasi jenis pengetahuan yang akan menciptakan nilai tertinggi bagi organisasi dan menciptakan mekanisme untuk meningkatkan stok pengetahuan tersebut. Mengorganisir pengetahuan yaitu melibatkan meletakkannya ke dalam bentuk yang dapat digunakan dengan mudah oleh anggota organisasi. Jadi dua strategi luas untuk mengatur pengetahuan itu mencakup kodifikasi dan personalisasi. Jadi strategi kodifikasi itu bergantung pada teknologi informasi dan pengembangan basis data di mana pengetahuan dapat diakses dan digunakan oleh anggota yang sesuai. Jadi kedua itu ada strategi personalisasi untuk mengatur fokus pengetahuan pada orang yang mengembangkan pengetahuan dan tentang bagaimana mereka dapat membagikannya dari orang ke orang. Mendistribusikan pengetahuan itu melibatkan pengembangan mekanisme yang memungkinkan anggota untuk mendapatkan akses ke pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, ini tumpat tindih dengan fase sebelumnya dari manajemen pengetahuan dan melibatkan membuat pengetahuan mudah bagi orang untuk menemukan dan mendorong penggunaan kembali. Nah, di sini ada build to change organization. Nah, di sini salah satu intervensi perubahan berkelanjutan itu terbaru melibatkan dengan sengaja. Itu merancang seluruh organisasi untuk perubahan dan bukan stabilitas. Nah, pendekatan B2C menurut Lauer dan Worley itu merancang organisasi itu didasarkan pada fakta sederhana bahwa sebagian besar organisasi dirancang untuk stabilitas dan operasi yang dapat diandalkan. Jadi komponen dasar organisasi tradisional dan praktik manajerial itu bertujuan untuk memperkuat perilaku yang dapat diprediksi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif tertentu.
Jadi asumsi bawahan seperti itu dapat menjadi resep untuk kegagalan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, di mana kemampuan untuk berubah secara konstan adalah sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan terbaik. Jadi intervensi B2C itu membantu organisasi merancang diri mereka sendiri untuk perubahan. Nah, di sini ada desain dari B2C organization. Seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut, intervensi B2C mencakup pedoman desain berikut dan menantang asumsi stabilitas dalam spesifikasi komponen desain. Itu ada dari strategi ke strategi. Jadi asumsi stabilitas pertama kali muncul dan cara organisasi merumuskan strategi. Jadi sebagian besar proses strategi itu bergantung pada pandangan lingkungan yang relatif statis dan jangka pendek. Jadi sebagian besar alat pemindaian lingkungan seperti SWOT dan model daya tarik listrik secara implisit mengasumsikan bahwa kekuatan beroperasi hari ini akan beroperasi besok dan memperkuat pengejaran keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, di sini manajer di organisasi B2C itu menghasilkan banyak waktu untuk memikirkan lingkungan dengan skenario alternatif di masa depan. Jadi dengan menggunakan skenario ini untuk mempertajam pemikiran strategis mereka, mengeksplorasi pilihan, memikirkan tentang kapabilitas yang mungkin dibutuhkan, dan merumuskan kemungkinan keunggulan kompetitif berikutnya yang harus mereka kejar. Yang penting di sini adalah manajer senior itu menghasilkan lebih sedikit waktu untuk mengkhawatirkan pelaksanaan strategi saat ini. Jadi mereka melihat peran mereka sebagai mengkhawatirkan tentang strategi yang akan datang atau masa depan. Nah, di sini dari desain hingga mendesain. Jadi organisasional memandang desain organisasi sebagai seperangkat fitur yang relatif stabil yang hanya menjadi lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan. Jadi daripada memikirkan tentang bagaimana struktur pekerjaan, proses manajemen, dan sistem SDM perlu diubah untuk meningkatkan efektivitas, organisasi tradisional menjadi terpikat dengan inisiatif efisiensi dan keandalan jangka pendek. Jadi fokus seperti itu cenderung mengunci organisasi ke dalam cara operasi yang sangat sulit untuk diubah. Sedangkan organisasi B2C itu menyadari bahwa perubahan tidak pernah berakhir sehingga lebih fokus pada efektivitas daripada efisiensi. Jadi organisasi B2C bekerja untuk meningkatkan sistem dan proses yang ada, tetapi menggunakan proses perubahan seperti organisasi yang mendesain sendiri. Mereka mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk memikirkan bagaimana elemen desain organisasi perlu dirubah. Nah, sebaliknya, mereka itu fokus pada kemampuan untuk merubah sebagai kunci kinerja jangka panjang. Jadi organisasi B2C itu mengalihkan pembicaraan dari apa yang kami lakukan dengan baik menjadi apa yang kita lakukan perlu belajar. Nah, organisasi pada pola pikir ini selalu membuat mereka tetap terbuka untuk mengubah fitur desain organisasi seperti yang dijelaskan pada gambar tersebut. Nah, di sini ada Lawyer and Worley itu yang menekankan bahwa tidak semua organisasi harus dibangun untuk berubah, meskipun sebagian besar dapat memperoleh manfaat dari penerapan beberapa prinsip B2C. Jadi intervensi ini terutama untuk organisasi yang memiliki masalah beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks dan cepat berubah. Mereka membutuhkan kemampuan perubahan untuk sukses di masa depan. Jadi bagi mereka yang mengikuti diagnosis menyeluruh, 3 inisiatif berikut dapat membantu transisi ke organisasi B2C. Di sini ada ubah budaya sebagai fasilitator perubahan. Jadi tahap pertama ini yaitu membahas budaya organisasi, seperangkat nilai inti, norma, dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Yang kedua itu ada mendefinisikan ulang komponen dasar organisasi untuk fleksibilitas. Jadi setiap fitur dasar organisasi dapat dibuat dengan asumsi stabilitas atau fleksibilitas. Langkah kedua dalam pindah ke organisasi B2C adalah merancang dan mengimplementasikan komponen ini dengan mempertimbangkan fleksibilitas.
Yang ketiga itu ada membangun kemampuan orkestra. Nah, tahap ini membantu organisasi memanfaatkan fleksibilitas yang dibangun ke dalam strategi dan desain organisasi. Jadi kemampuan orkestra itu memungkinkan organisasi untuk menerapkan perubahan dalam strategi dan melaksanakan perubahan desain secara efektif berulang kali. Jadi bagian penting dari kemampuan orkestra ada orkestrasi adalah redefinisi kepemimpinan. Jadi desain B2C menekankan pentingnya kepemimpinan bersama di seluruh organisasi, alih-alih membuat organisasi bergantung pada individu dan sumber kekuasaan dan kendali terpusat. Desain ini menyebarkan kepemimpinan di berbagai tingkat organisasi. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya tutup. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.